satu sehari sudah bermanfaat dan sudah berhibur. Selamat malam, selamat menyaksikan. Ceritakan pada suatu perkampungan di suatu daerah terdapat sebuah pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren tersebut terdapat ratusan santri yang sangat bersemangat serta disiplin dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru. Suasananya pun sangat tenang, tenteram, dan damai. Namun ketenangan tersebut sedikit terusik karena adanya gangguan dari preman-preman kampung yang selalu mengganggu para santri. Di pagi hari yang cerah, para santri sedang berkumpul setelah melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Seperti biasa mereka bercakap-cakap sebelum memulai aktivitas. Perkenalkan, nama Ane Montasir Asrar. Ana Zainal Ilmi NK yakni Nyaringan. Dan saya Abdul Halim Adipati Wasona. Kami semua adalah SMG Santri Maco gitu loh. Ya teman-teman, hari ini ada hafalannya. Iya benar, hari ini ada hafalan. Aduh, gimana nih? Aku belum sempat menghafal. Sama aku juga. Semalam aku cuma menghafal 5 menit terus ketiduran. Ah, kalian ini bagaimana sih? Jadi santri kok malas-malasan? Bagaimana bisa menjadi kiai? Emangnya kamu hafal? Belum. Hehehe. Aduh, capek deh. Ya sudah, daripada kita ngobrol tidak jelas seperti ini, lebih baik kita menghafal, oke? Oke. Oh. Santri pun pergi untuk menghafal. Para preman masuk dengan jalan agak sempoyongan, bukan karena mabuk minuman, melainkan mabuk naik bus di perjalanan. Dan mereka semua membawa botol minyak kayu. Penonton, kenalin, gue Mas Boy, gue komandan di sini. Hahaha. Penonton, gue Sam, lengkapnya Samion. Nadi, saya Mik, nama panjangnya Jatmiko. Kami semua adalah PLN, Preman Lebay Nasional. Bos kenapa? Emangnya mabok? Ya nih, bos mabuk. Mabuk apa bos? Mabuk naik bus Kamita. Ah, kirain mabuk apaan? Pantesan namanya botol minyak kayu putih. Bos, saya ketinggalan bos. Ayo cepat sini. Datanglah beberapa santri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi bang, numpang lewat. Mau kemana emangnya? Pak, mau ke Bandung bang. Nanti dulu. Enak aja mau lewat. Pajaknya mana? Ha? Pajak apa bang? Ini kan abang tidak boleh gitu. Permisi bang, kita berburu.
Mau cabut aja. Serahin duit kalian cepat. Kalau enggak, gue ambil paksa. Para santri berbisik-bisik. Gimana ini? Kita tidak bisa lewat. Atau kita hadapi saja mereka. Ya udah, gak ada pilihan lain. Perhatian pun terjadi antara santri dengan preman. Namun preman kalah dan akhirnya santri pun pulang karena takut dicari oleh guru. Rasain tuh, ini semua karena ulah kalian. Sudah, jangan dilanjutkan. Kasihan mereka. Lebih baik kita pulang daripada kita nanti ketahuan guru. Repot urusannya. Lah, ayo kita pulang. Santri pun meninggalkan preman yang sudah babak belur dan kesakitan. Namun di awal perkelahannya, para preman mempunyai rencana yang bijak. Mereka mendatangi seorang dukun karena ingin mendapat kekuatan untuk mengalahkan para santri. Bos, bagaimana ini bos? Kita kalah. Kita pergi ke dukun saja. Ya udah, ayo. Kemudian itu masuklah Mbak Dukun dengan pakaian serba hitam dan Dukun. dengan aksesoris aneh. Bos itu bos yang namanya Mbah Joko. Dia dukun sakti bos. Terang sakti, terang bos. So, kita pasti jadi kuat setelah diberi mantra olehnya dan kita bisa mengalahkan santri-santri itu. Permisi Mbah, kalian adalah para preman yang baru saja dikalahkan oleh santri kan? Hahaha. Maksud kalian kemari untuk meminta ramuan supaya bisa mengalahkan para santri itu, iya kan? Benar Mbah, saya mohon bantuannya. Tidak jadi masalah, bisa saya atasi pakai ini. Si Mbah memakaikan kalung berisi cabai, bawang merah, bawang putih dan lain-lain sebagai jimat supaya kuat kepada para preman. Apa ini Mbah? Sudah, jangan banyak tanya, pakai saja. Dan sekarang datangi santri itu, dijamin kalian pasti menang. Ya sudah, terima kasih Mbah. Iya, hahaha. Kemudian masuklah Pak Kiai dan memanggil Pak Mahmud. Pak Mahmud dipanggil karena Pak Kiai tahu kalau beberapa santri ada yang terlibat perkelahian dengan preman, dan akhirnya Pak Mahmud pun memanggil para santri-santri tersebut. Ketika Pak Kiai datang diiringi selawat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, saya di sini menjadi kiai. Aminin ya penonton. Assalamualaikum penonton. Saya jadi asisten Pak Kiai. Pak Mahmud. Iya Pak Kiai. Panggil santri yang bernama Muntasir dan kawan-kawannya suruh ke sini. Baik Pak Kiai. datanglah Muntasir dan kawan-kawannya.
benarkah kalian yang kemarin terlibat perkelahian dengan para preman? Benar Pak Kiai. Kenapa kalian lakukan itu? Kemarin kami dipanah preman-preman itu Pak Kiai. Preman-preman itu berniat untuk menghajar kami. Terpaksa kami melawan untuk menjaga diri. Oh, jadi begitu ceritanya. Seharusnya kalian lebih bisa untuk menahan emosi, selesaikan secara baik-baik, itu kan lebih enak. Iya Pak Kiai. Ketika Pak Kiai sedang memberi pengarahan, datanglah para preman dengan jimat dari pemberian Mbah Dukun ke dalam pesantren dan bertemu dengan para santri dan Pak Kiai. Woi, sekarang aku datang kemari untuk membalas dendamku yang kemarin telah kalian permalukan. Ada apa ini? Siapa kalian? Bawa apa ini? Pak Kiai, para santri dan Pak Mahmud merasa terganggu dengan bau bawang jimat yang dipakai preman. Mereka preman yang kemarin berkelahi dengan kami. Benar. Hahaha. Kenapa kalian takut ya? Jimat kekuatan kami. Astagfirullah, zaman sudah modern seperti ini, kalian masih percaya dengan jimat seperti itu. Kami bukan takut, tapi kami terganggu oleh bau bawang yang kalian pakai. Hai, mau juga. Jadi kalian tidak takut. Hei, kenapa kami harus takut? Itu kan bumbu dapur. Kita biasa pegang itu di dapur. Berarti kita sudah ditipu sama dukun gadungan itu. Bagaimana ini? Apa? Dukun? Astagfirullahaladzim. Kalian pergi ke dukun. Kalian tahu tidak? Pergi ke dukun dan mempercayainya sama saja kalian itu musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya pantas meminta kepadanya serta meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada dukun atau lainnya. Kalian semua beragama Islam? Iya Pak Kiai, kami Islam. Kalau kalian mengaku beragama Islam, kewajiban kalian adalah belajar ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maafkan kami Pak Kiai. Jangan meminta maaf kepada saya. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Kiai, kalau begitu bolehkah kami menuntut ilmu Islam di pondok pesantren Al-Ihsani ini? Oh, tentu boleh. Asalkan kalian berniat untuk merubah diri kalian menjadi yang lebih baik lagi, saya izinkan. Baiklah Pak Kiai, kami akan turuti semua peraturan yang ada di sini. Tahan Allah, mungkin ini sebuah hidayah untuk kalian semua. Ya, mungkin begitu Pak Kiai. Walaupun kita preman, tapi kadang-kadang kita masih bersedekah dengan para pengemis jalanan yang masih teman kami, yang sama-sama tidak punya pekerjaan. Yaitu, jika kalian ingin mendapatkan hidayah, perbanyaklah sedekah. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang mengharapkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aliran soal sedekah mereka masih ragu dan sungkan. Bahkan soal zakat yang sudah menjadi kewajiban pun mereka abaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak tergolong orang-orang seperti itu ya. Akhirnya, para preman insaf dan belajar ilmu agama di pondok pesantren Al-Ihsani hingga menjadi santri yang soleh dan berilmu. Demikianlah penampilan drama dari kelas 1 Sanawiyah. Semoga menghibur dan juga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.